Saya dari kelompok 2, nama saya Tika Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Peran Bidan dalam Krisis Bencana pada Ibu Hamil. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu krisis bencana atau manajemen krisis. Manajemen krisis adalah suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dan krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Nah, tujuan dari manajemen krisis ini yaitu menghentikan dampak negatif dari suatu peristiwa melalui upaya persiapan dan penerapan beberapa strategi. Baiklah, perkenalkan nama saya Liliani Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Tika Anggraini, yaitu penanganan perempuan korban bencana. Penanganan perempuan korban bencana sangat membutuhkan perlakuan khusus, dikarenakan perempuan memiliki kondisi yang khusus. Termaksud pentingnya antisipasi, penyediaan layanan, dan memberikan penanganan khusus pada ibu hamil dan menyusui. Hal tersebut dikarenakan saat masa tanggap darurat, sangat mungkin terdapat ibu hamil yang ingin melahirkan dan menyusui, sehingga menyebabkan dibutuhkan pula dokter kandungan dan bidan yang dapat membantu persalinan, serta relawan perempuan dalam jumlah yang memadai pada saat tanggap darurat. Nah, kemudian untuk mencegah sistem perawatan kesehatan dari kewalahan dan untuk memberikan perawatan psikososial jangka pendek dan jangka panjang yang optimal bagi mereka yang terkena dampak, berikut rekomendasi yang dibuat. Yang pertama, merencanakan dan melatih mobilitas sistem cepat untuk dapat mendiagnosis gejala kontaminasi dan memberikan perawatan. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan mengordinasikan jaringan untuk penyebaran informasi yang cepat antara berbagai organisasi atau sistem medis. Responden pertama, organisasi kesehatan masyarakat, pihak berwenang, dan lain-lain. Yang ketiga, bersiaplah untuk tindakan dekontaminasi dan karantina. Yang keempat, menerapkan sistem triase yang membantu membedakan mereka yang memiliki masalah medis dan yang memiliki gejala takut terpapar. Untuk mencapai sistem perawatan kesehatan mental yang harus bergabung dengan sistem kesehatan masyarakat dan sistem tanggap darurat. Yang kelima, melatih tanggap psikologis setelah bencana seperti ketakutan, kemarahan, dan gejala somatik. Yang terakhir, bersiap untuk tindak lanjut dan pendaftaran untuk diperlakukan jangka panjang untuk mengidentifikasi mereka dengan cedera psikis seperti kerusakan akibat radiasi yang terlambat atau kanker dan gangguan kejiwaan. Terima kasih, itu materi dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya Liliani Putri. Nah, materi selanjutnya yaitu penanganan bidan dalam krisis bencana pada ibu bersalin. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan mempunyai peran yang besar dalam penanggulangan korban saat bencana. Pengetahuan bidan tentang manajemen pra-bencana diperlukan agar pelayanan yang diberikan lebih optimal. Menurut Noto Atmojo, pengetahuan merupakan hasil dari tahu terjadi orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Jika tingkat pengetahuan bidan tersebut kurang, maka akan timbul keluhan korban bencana. Berkaitan dengan itu, pengetahuan bidan sangat penting di dalamnya karena bidan merupakan salah satu ujung tombak utama dalam sebuah pelayanan. Pengetahuan dan sikap bidan dalam kesiapsiagaan bencana akan membentuk dasar perilaku dari bidan tersebut karena berdasarkan pengetahuan dan sikap bidan dapat melaksanakan kesiapsiagaan bencana guna mengurangi dampak negatif timbulnya bencana. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan bidan dalam menangani ibu yang akan bersalin saat terjadi bencana yaitu yang pertama, kenali tanda-tanda persalinan. Yang kedua, pindahkan ibu ke posisi yang aman. Sebisa mungkin jauhkan ibu dari lokasi titik bencana, takut terjadi bencana susulan. Jika tidak memungkinkan untuk dipindahkan, maka ibu tersebut yang berada di dalam rumah usahakan berada di bawah meja untuk menghindari kejatuhan benda-benda yang ada di sekitar rumah jika terjadi gempa susulan.
Nah, jika ibu berada di luar rumah, maka tempatkanlah di lapangan yang luas yang jauh dari bangunan-bangunan yang beresiko roboh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tenangkan ibu. Hal ini tentunya sangat penting karena ibu yang akan bersalin harus berada dalam situasi yang tenang, suasana hati dan psikologis yang tenang akan mempengaruhi hormon ibu dalam lancarnya proses persalinan. Oleh karena itu, sebisa mungkin tenangkan ibu yang akan bersalin agar tidak panik. Dampingi terus, berikan teh manis hangat dan usap-usap punggungnya agar terasa rileks. Usahakan orang terdekatlah yang mendampinginya. Kemudian panggil bantuan. Hubungi ambulan gawat darurat untuk pertolongan medis dan paramedis. Bisa menghubungi 118 atau 119. Jika menggunakan telepon, hubungi 112. Jika menggunakan telepon seluler, dan bawa ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian, siapkan air bersih, makanan, selimut, dan kotak P3K. Pastikan ada persalinan air bersih agar proses persalinan bisa berjalan aman dan jauh dari infeksi. Pastikan ibu harus mendapatkan nutrisi makanan dan minuman yang cukup, karena proses persalinan membutuhkan banyak energi. Lalu pastikan tersedia selimut atau kain yang bersih untuk menyelimuti bayi baru lahir, agar tidak terjadi hipotermi. P3K pun harus ada, setidaknya berisi kasa steril, povidon, iodin, alkohol, gunting yang steril, dan sarung tangan steril, terutama untuk memotong tali pusat ketika bayi lahir. Bersalin adalah suatu proses alamiah yang tidak bisa ditunda-tunda. Kondisi yang mendesak bisa memaksa persalinan terjadi dimanapun dan kapanpun. Jadi kesimpulannya, krisis merupakan sebuah kondisi berbahaya, genting, dan sebagainya yang tidak diharapkan untuk terjadi. Korban ibu hamil pasca bencana termasuk dalam kategori traik warna merah, pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan segera dan tepat. Manajemen penyelamatan ibu hamil pasca bencana meliputi evakuasi, penanganan cedera, kontrol gizi, dan psikis. Evakuasi paling tepat untuk ibu hamil adalah posisi miring dengan lutut dilipat. Jika terdapat cedera punggung, lakukan usaha agar vena cava inferior tidak tertindih uterus. Cedera yang perlu diwaspadai adalah dapat terjadinya pendarahan, shock, DIC, dan eklamsi. Pemilihan gizi dan psikis ibu hamil juga sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada ibu maupun janin.